wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menguasai hidup kita. Kita bersyukur hari ini diberikan rahmat dan karunia yang tanpa batas, rahmat dan karunia kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Kita bersyukur hari ini berkumpul dalam rangka merayakan hari besar kita, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dapat kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaat sehingga kita selamat, bahagia hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam hangat dengan berjabat tangan, tersenyum ramah bersama-sama. Selamat datang hari kemenangan. Semoga ibadah puasa kita Allah terima. Pergi ke Surabaya naik kereta, kota pahlawan menarik ceritanya. Kini Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga bertemu Ramadan berikutnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika Ramadan berlalu, datanglah 1 Syawal, dan pada saat itu kita umat Islam yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, merayakan hari kemenangan, merayakan saat di mana kita kembali kepada kesucian diri. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada saat ini sebenarnya kita sedang merasakan kenikmatan, kemaslahatan, kemuliaan bukan hanya di depan manusia, tetapi insya Allah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul pertanyaan yang menarik dalam pikiran kita jamaah rahimakumullah. Kemenangan seperti apa yang diraih oleh orang-orang yang berpuasa sebulan penuh? Kemenangan seperti apa yang dapat kita rasakan bersama setelah bersama-sama kita berupaya secara maksimal melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan? Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada 3 bentuk kemenangan bagi kita di hari raya ini. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu bersih dan suci dari berbagai noda dan penyakit seperti syirik, sombong, hasad dan dengki, dan berbagai penyakit lainnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melalui ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lakukan, penyakit-penyakit tersebut diharapkan dapat terkikis habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah menang dan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran surat As-Sam ayat 9-10. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu berupaya untuk membentengi diri
dari berbagai bentuk penyimpangan dan penodaan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah hakikat takwa sebagai tujuan akhir dari puasa. Apabila sifat takwa sudah tumbuh subur dalam jiwa seseorang, maka ia akan selalu rela dan senang hati untuk menerima dan melaksanakan aturan Allah, apapun konsekuensi yang akan dihadapinya, atas nama cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika itu berhasil kita lakukan, maka saat itu kita sedang merayakan puncak kemenangan spiritual. Ada satu karakter jiwa yang ingin dibangun oleh puasa Ramadan, yaitu jujur dan amanah. Ibadah puasa kita seperti yang kita tahu adalah ujian bagi kejujuran kita. Tidak ada yang mengetahui kepastian orang yang sedang melaksanakan puasa selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berbeda dengan ibadah-ibadah lain jamaah rahimakumullah, seperti sholat, haji, zakat dan lain sebagainya. Yang di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui ibadah itu, kita dan orang lain juga dapat melihatnya. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan emosional. Ibadah Ramadan membimbing kita menuju kemenangan emosional. Emosi adalah sifat dan kondisi perasaan yang terdapat dalam diri kita. Ia bisa berupa rasa ingin marah, rasa takut, rasa cinta atau keinginan yang kuat untuk mencintai dan membenci. Ada rasa cemas, ada rasa minder dan lain sebagainya. Emosi yang menang adalah apabila ia bisa kita kendalikan. Emosi yang menang adalah apabila perasaan kita itu menumbuhkan kesabaran. Dan kesabaran dalam Islam bukanlah suatu kekalahan, bukan juga suatu kelemahan, tetapi justru kesabaran adalah karakter mulia, karakter yang menunjukkan keutamaan kita sebagai manusia. Kesabaran merupakan karakter yang dapat melatih dan membiasakan kita tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak serta-merta membenci atau mencintai sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang manusia itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu sebenarnya adalah baik bagi mereka. Dan kadang manusia mencintai sesuatu, padahal yang ia cintai itu kadang-kadang tidak baik baginya. Oleh karena itu, berhati-hati, mawas diri sebagai inti kesabaran adalah bentuk kemenangan emosional bagi kita yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemenangan yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan juga akan melahirkan sosok-sosok pribadi muslim yang menang secara intelektual. Kemenangan intelektual ditandai dengan kecerdasannya dalam memahami kenyataan, dapat memberikan keseimbangan pada diri dan pemikiran kita. Kemenangan intelektual dalam Islam ditandai dengan beberapa sifat. Yang pertama, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang olehnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menang secara intelektual, dengan kecerdasannya mereka bisa mempertimbangkan antara yang maslahat dan manfaat dengan yang memberikan madarat atau kerusakan. Kemudian
Ciri orang-orang yang menang secara intelektual adalah orang-orang yang mengerti haknya dan sekaligus mengerti kewajiban-kewajibannya. Kecerdasan seperti inilah yang ingin dibina oleh ibadah puasa untuk setiap muslim yang bisa melakukannya. Karenanya pada saat kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, ada banyak sekali kegiatan yang sebenarnya di samping untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, kesadaran bersama, juga dilakukan dalam rangka mencapai kemenangan intelektual. Ada banyak sekali kegiatan yang isinya adalah penyampaian ilmu pengetahuan. Ada kultum tarawih, ada kultum subuh, ada ceramah jelang buka puasa dan seterusnya. Oleh karena itu, tugas kita berikutnya adalah melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif yang selama bulan Ramadan kita lakukan dan berhasil kita tingkatkan untuk kita lestarikan pada hari-hari mendatang. Kita wajib berusaha meneladani, meneruskan, melestarikan amaliyah-amaliyah baik yang berhasil kita tunjukkan selama bulan Ramadan untuk menjalani 11 bulan yang akan datang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemampuan kita melaksanakannya secara terus-menerus, secara konsisten, secara istiqomah, walaupun yang kita lakukan itu sedikit. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, andai kata kita tak mampu melaksanakan kebaikan sebanyak di bulan Ramadan, maka mari kita pastikan, kita usahakan secara maksimal nilai-nilai yang kita peroleh selama Ramadan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita berikutnya sekecil sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak hanya melihat berapa banyaknya, tapi justru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah konsistensi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambung silaturahmi, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur nyenyak. Kemudian kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Inti dari hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menguatkan hablum minallah dan hablum minannas dengan meneruskan amalan sholat qiyamul lail dan ibadah sosial 11 bulan yang akan datang, seperti zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Yang berikutnya, kita wajib menghubungkan tali silaturahmi, karena salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita bisa menyambung dan menguatkan silaturahmi di antara kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, setelah sholat id ini nanti, mari kita pulang dengan tenang. Bersimpuhlah di hadapan ayah dan ibu bagi yang belum melakukannya. Jabat dan ciumlah tangannya, akuilah kesalahan kita kepada mereka dengan tulus. Bersyukurlah bagi yang masih punya ayah dan ibu, papa atau mama, sehingga di hari raya ini masih bisa menggenggam tangan-tangan beliau. Jika ayah dan ibu kita, orang tua kita sudah tiada,
maka sempatkanlah berziarah ke kuburnya. Merenunglah di atas pusara mereka, kenanglah kebaikannya, kenanglah kasih sayangnya, dan lupakan keburukan mereka jika ada. Selain itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan bermaaf-maafan dengan saudara, dengan tetangga dan dengan kerabat kita. Mari kita perkuat jalinan persatuan, jalinan ukhuwah di antara kita. Mari kita berlomba dalam berbuat kebaikan dan meningkatkan iman serta takwa kita. Laisal idu bilabsin jadid, walakinnal idu bi imanin yazid. Bukanlah Idul Fitri itu terletak pada pakaian yang serba baru. Bukan juga Idul Fitri itu terletak dari banyaknya makanan yang kita sediakan di rumah kita masing-masing. Tetapi Idul Fitri adalah terletak pada keimanan kita yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga harapan dan doa-doa kita diijabah olehnya. Amin ya rabbal alamin.